Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri. Saya akan mengidentifikasi bentuk surat lamaran pekerjaan beserta contohnya dari definisi, sistematika penulisan hingga tata bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Baik, di sini ada identifikasi surat lamaran pekerjaan. Dalam penugasan ini, saya akan mengidentifikasikan unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan tidak lupa juga beserta contohnya berdasarkan penugasan yang telah ditugaskan. Langsung saja. Nah, ini ada contoh surat yang telah saya buat. eh, saya ajukan lamaran pekerjaan kepada PT Kimia Farma Tbk. Mohon maaf di sini eh, memang kurang jelas ya. Untuk itu lebih jelasnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, definisi. Nah, dalam definisi ini menjelaskan apa sih sebenarnya yang ada dalam surat lamaran pekerjaan itu dan apa sih sebenarnya yang apa sih sebenarnya yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan apa saja aturan-aturannya. Langsung saja ya, pengertian. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Artinya surat lamaran pekerjaan ini surat yang menyatakan bentuk permohonan dari seorang kepada suatu instansi atau seorang pejabat untuk diterima sebagai seorang pekerja di dalam pekerjaan tersebut. Lanjut, sistematika penulisan. Nah, ini berisi apa aja sih yang harus dicantumin dan apa aja yang harus ada dan tidak ada dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Contohnya di sini ada Banten 27 Agustus 2021. Nah, penulisan ini ditujukan untuk mengetahui ya kapan dan di mana surat lamaran dibuat. Tempat Banten, tanggalnya 27 Agustus 2021. Lanjut, lampiran dan perihal. Perihal ini berisi maksud dan tujuan seorang pelamar kerja. Yang jelas tujuannya adalah lamaran pekerjaan. Jadi perihalnya pasti lamaran pekerjaan. Dan lampiran ini merupakan suatu bentuk kualifikasi tambahan sebagai seorang pelamar. Contohnya ada CV atau rekapitulasi nilai atau transkrip nilai ya, bisa kita sebut. Nah, ini saya tuliskan 6 lembar karena saya ada kualifikasi mempunyai 6 lembar sesuai dengan tujuan atau syarat sebagai seorang pekerjanya. Lanjut, alamat surat. Nah, eh, yang dimaksud dalam alamat surat ini adalah alamat surat yang ditujukan kepada penerima atau lembaga penerima pekerjaan tersebut. Nah, contohnya sini ada yang terhormat HRD atau Human Resource Development PT Kimia Farma Tbk di tempat. Untuk tulisan di tempat karena alamat tidak diketahui, jadi saya tuliskan di tempat dan itu tidak apa-apa. Lanjut. Nah, ini ada hal yang harus dicermati ya dalam menulis surat atau menulis alamat surat. Yang pertama di sini ada surat lamaran pekerjaan, atau termasuk surat dinas. Artinya tidak menyurati seseorang saja. Oleh karena itu surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kepada. Artinya ini karena ini sebuah bentuk surat yang ditujukan kepada instansi atau sebuah perusahaan, jadi dan perusahaan tidak dipegang oleh satu orang saja, jadi tidak ada tulisan kepada. Karena kepada bisa dituliskan untuk satu tujuan saja. Nah, yang kedua ada alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk menuliskan surat. Yang ketiga ada jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Nah, ada ini merujuk ya ke poin nomor 1 tadi. Keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Yang terakhir, yang keempat, yang kelima, alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu jangan menggunakan tik di masing-masing akhir baris. Lanjut. Nah, ini salam pembuka, artinya salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan hormat. Salam pembuka ini adalah suatu bentuk penghormatan dari seorang pelamar kerja kepada instansi yang menerima pekerjaannya. Nah, biasa dilalui dengan hormat. Perlu digarisbawahi, kalimat saya yang bertanda di bawah ini tidak perlu dicantumkan. Artinya ini hanya sebagai tambahan saja, jadi supaya tidak terlalu kosong di sini. Jadi yang paling benar adalah salam pembuka itu dengan hormat saja. Lanjut. Alinea pembuka. Nah, ini contohnya alinea pembuka itu yang tadi ya saya yang bertanda di bawah ini. Nah, ini merupakan suatu bentuk pernyataan diri seorang pelamar pekerja ya. Dan maksudnya biasanya juga bentuk jadi suatu berita apa yang dia ketahui dari
surat ini dari pekerjaan ini. Jadi biasanya didahului dengan alinea pembuka. Saya yang bertanda tangan di begini. Lanjut. Isi memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Misalnya lembaran dilengkapi oleh identitas dan biografi lembaran. Nah, ini isi ya. Ini salah satu hal yang paling penting sekali dalam surat lamaran pekerjaan. Contohnya. Biar lebih jelasnya kita lanjut. Nah, ini. Dalam isi itu ada identitas diri. Itu bersihkan profil atau informasi pribadi dalam diri kita. Di sini ada nama, Andri Maulana, tempat tanggal lahir, dan sebagainya, sampai nomor HP email. Nah, yang kedua ada maksud dan tujuan. Artinya, tujuan kita melamar pekerjaan dan maksud kita ingin dipekerjakan sebagai seorang apa dalam suatu pekerjaan tersebut. Di sini saya menuliskan sebagai dokter spesialis kardiologi di perusahaan PT Kimia Farma tersebut. Nah, ini ada maksud dan tujuan ya. Selanjutnya ada menyatakan lampiran. Nah, ini lampiran telah kita singgung di awal. Artinya lampiran ini merupakan suatu bentuk kualifikasi ya yang harus disertakan. Nah, ini contohnya ada scan ijazah, setelah itu ada scan transkrip nilai, kupon PT, scan KTP, paspornya 3x4, 1 lembar, dan scan sertifikat kalian. Di sini ada 6 lampiran, artinya ada 6 surat tambahan yang disertakan dalam surat ini. Selanjutnya, penutup. Dalam penutup, sebaiknya pelamar pekerjaan harus menunjukkan keantusiasan atau harapan terhadap pekerjaan yang dituju. Nah, artinya si pekerja sebisa mungkin memberikan kerendahan hati dan keinginan untuk antusiasme dan antusias untuk mengharapkan pekerjaan tersebut. Artinya, sekali lagi, bahwasanya sebagai seorang yang ingin meminta pekerjaan, maka ada kalanya meminta dengan hal-hal yang baik dan antusias. Selanjutnya, ada salam penutup. Nah, salam penutup ini saya awali dengan hormat saya. Ini tak jauh dengan salam pembuka. Artinya, salam penutup itu harus juga karena ada pembuka, dan setiap ada pembuka pasti ada penutup. Selanjutnya, tanda tangan dan nama terang. Nah, ini dituliskan setelah hormat saya atau setelah kalimat penutup. Tanda tangan ini merupakan suatu yang penting juga karena ini menyatakan pelamar, bahwasanya menginformasikan pelamar benar-benar ingin untuk bekerja dan identitasnya sudah jelas bahwasanya itu seorang pelamar dan dilengkapi dengan tanda tangan beserta nama terang. Selanjutnya, nah, unsur kebasan. Nah, unsur kebasan ini merupakan satu hal yang penting loh dalam hal surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena dengan bahasa yang baik dapat menjadikan surat lamaran itu menjadi formal dan bisa lebih diterima oleh suatu instansi atau perusahaan yang tujuh tersebut. Karena itu, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu untuk unsur kebasan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, ini merupakan salah satu hal yang paling penting sekali karena kita singgung bahwasanya surat lamaran ini adalah surat lamaran dinas, artinya dituliskan dengan formal, dan formal adalah salah satu bentuk bahasa yang digunakan dengan baik dan benar. Artinya, surat lamaran ini bentuk bahasanya harus jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang tepat, tanpa bertele-tele dan tanpa kata-kata yang ambigu sifatnya. Selanjutnya, ada menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, selain dengan kata-kata yang baik dan benar, ternyata sopan dan santun kita sebagai seorang pekerja itu diperhatikan dalam bentuk surat. Kenapa? Karena dengan sopan santun ini kunci kita untuk mendapatkan pekerjaan tersebut akan semakin besar, karena yang dinilai dari seorang pekerjaan itu adalah sopan santun juga. Selanjutnya ada menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, dan padat, atau informatif dan tepat sasaran. Nah, kalimat yang digunakan juga tidak boleh terlalu menumpuk, tetapi tidak boleh juga terlalu singkat. Artinya, kalimatnya harus jelas, tetapi padat, dan sifatnya informatif. Artinya memberikan kesan informasi, bahwasanya kita ingin bekerja, dan kita juga menginfokan profil atau info pribadi kita. Nah, ini sekali lagi lakukan dengan tepat sasarannya. Lanjut, menyampaikan maksud surat pada isi surat. Nah, ya tak jauh dengan judul, yaitu surat lamaran pekerjaan. Jadi maksudnya itu adalah kita ingin memberikan surat lamaran pekerjaan, artinya kita ingin melamar kerja. Jadi itu yang dimaksud dengan maksud surat. Jadi konteksnya tidak jauh dari harapan kita untuk masuk atau untuk bekerja di suatu perusahaan tersebut. Jadi, nah, itu yang dimaksud dengan menyampaikan maksud surat pada isi surat. Oke, selanjutnya, menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Nah, ini telah kita singgung di alinea penutup ya, atau bukan alinea penutup, tetapi di
maksud dan tujuannya. Nah, maksud tujuan kita kan ingin diterima dan ingin menjadi sebagai seorang atau seorang pekerja di perusahaan tersebut. Artinya maka kalimatnya harus berupa permohonan juga. Nah, ini bisa dituliskan di paragraf penutupnya ya. Biasanya keantusiasme kita dinilai di sini. Selanjutnya menggunakan penulisan tanda baca. Artinya setiap ada koma, titik, dan lain sebagainya itu diperhatikan. Ada titik dua atau lain sebagainya. Nah, tanda baca ini merupakan satu hal juga yang dapat melandasi keformalitasan dari sebuah surat tersebut. Oke, nah, itu merupakan yang terakhir dalam unsur kebahasaan ya dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, karena pembahasan sudah selesai dan tidak ada yang dibahas lagi, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. See you next time.